Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran hari keempat, khususnya membahas IPA KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum masuk ke perkembangbiakan tumbuhan, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga dulu. Ya, bagian-bagian bunga itu ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota. Kemudian setelah itu, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif. Ya, perkembangbiakan ini adalah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Ya, proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari dan kepala putik sehingga menghasilkan pembuahan. Selanjutnya adalah proses perkembangbiakan generatif. Yang pertama yaitu terjadinya penyerbukan, melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu tumbuhlah sebuah bulu serbuk sari di serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, yang kemudian akan terjadi pembuahan di ruang bakal biji, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan di bakal biji itu menghasilkan zigot. Setelah zigot membentuk menjadi lembaga, kemudian bakal biji ini menjadi biji, kemudian menjadi bakal buah, dan menjadi daging buah. Nah, yang ada di dalam lembaga itu yang akan menjadi sebuah tumbuhan baru. Nah, di sini ada contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan generatif, yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Selanjutnya ada macam-macam penyerbukan. Ada yang berdasarkan perantaranya, ada yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Kita bahas dulu berdasarkan perantaranya. Yang pertama yaitu melalui angin atau dibantu oleh angin yang disebut dengan anemogami. Contoh tumbuhannya adalah kepala sawit, kelapa sawit, jagung, dan padi. Kemudian yang melalui hewan itu disebut zoidiogami. Contohnya adalah jambu, mangga, jeruk, pepaya. Yang ketiga perantaranya yaitu melalui air atau biasa disebut dengan hidrogami. Contohnya adalah ganggang dan hidrilia. Dan yang keempat yaitu dengan bantuan manusia atau disebut juga dengan antropogami. Contohnya yaitu tumbuhan vanili, salak, anggrek. Nah, sekarang kita bahas yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4 juga. Yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Contohnya ada bunga turi, bunga sepatu, dan bunga telang. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Contohnya ada pohon jagung, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau allogami. Contohnya melinjo, kamboja, pinus, dan mawar. Nah, yang terakhir ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Contohnya adalah jambu biji yang berdaging merah dengan jambu biji yang berdaging putih. Selanjutnya, ada perkembangan vegetatif, yaitu jenis perkembangbiakan pada tumbuhan yang kedua. Nah, perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif alami juga terjadi pada dua tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Mari kita bahas.
Nah, di sini ada contoh pada tumbuhan tingkat rendah dulu. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Seperti ini ya. Proses pertama ada 1, 2, ini inti selnya mulai seperti akan membelah. Yang ketiga ini sudah mulai terlihat. Yang keempat ini ya 5, kemudian yang keenam mereka menjadi 2 bagian. Contohnya yaitu pada ganggang biru. Yang kedua yaitu membentuk spora. Contohnya di sini ada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga membentuk tunas. Nah, seperti ini ya. Ini contoh dari tunas tumbuh dan bertunas lagi ya. Dari awalnya ini, kemudian ini tumbuh tunasnya. Nah, ini ya kecil-kecil. Kemudian terbentuklah untaian sel-sel ragi. Nah, contohnya adalah ragi ya, atau himar di sini. Hamir. Nah, terakhir ini adalah dengan bukan vegetatif alami, dengan fragmentasi. Contohnya adalah jamur. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan tingkat tinggi. Ada rizoma atau akar tinggal. Contohnya adalah ini di sini kunyit ya. Sebangsanya kunyit seperti jahe, kencur, temulawak. Kemudian umbi lapis, yaitu seperti bawang merah. Umbi batang contohnya kentang, umbi akar contohnya wortel, tunas. Ya, tunas contohnya adalah pohon pisang. Selain pohon pisang juga pohon bambu. Nah, ada juga tunas daun. Contohnya adalah ini, namanya adalah tumbuhan cocor bebek. Iya. Nah, terakhir ada geragi. Contohnya yaitu adalah tumbuhan stroberi. Selain stroberi, juga ada tumbuhan lainnya yaitu rumput teki. Ya, terima kasih. Itu ada pembahasan sedikit tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu generatif dan vegetatif. Terima kasih dan sampai jumpa.